Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOSMM. Selamat pagi, selamat siang Pak Agung. Selamat pagi, siang. Yang kami hormati Ibu Nurleli Endahwati, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Selamat pagi, selamat siang Bu Endah. Kebetulan beliau kabit kami di bidang 3 ini. Bidang kabit kelembagaan adat dan sosbud, beliau kabit kami. Sahabat desa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kami doakan bagi sahabat desa yang khususnya di wilayah Dan Batang, barangkali kalau ada yang masih sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, semoga sehat. Amin, amin, amin. Dan bagi sahabat desa barangkali kurang bahagia, semoga juga Allah anugerahkan kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga bagi sahabat desa kita yang beragama Muslim mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Hari ini seperti biasa kita berjumpa lagi dalam acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa, di mana acara ini merupakan sumbangsih dari Disurmades Kabupaten Batang untuk teman-teman kita semua sahabat desa sebagai wahana silaturahmi maupun sebagai wahana edukasi. Untuk hari ini nanti ada materi akan disampaikan oleh beliau Pak Dr. Agung, yaitu mengenai pemimpin Pancasilais. Oleh karena itu, sahabat desa khususnya yang ada di Kabupaten Batang, marilah kita dengarkan, kita saksikan materi nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOSMM. Kepada Pak Agung, monggo waktu kami aturkan Pak Agung. Terima kasih Mas Budi yang selalu mengantarkan kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Kemudian hari ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Indah. Matur nuwun. Temani, kalau kita temannya banyak jadi kita lebih semangat Mbak Indah. Kalau saya dengan Mas Budi berdua ya nyepepi ya. Cowok terus ya. Ya dan Mbak Indah yang kalau Mbak Indah ini bodinya saya mau. Gak apa Mbak Indah, kita harus banyak tertawa biar kita imun kita tambah sehat ya, apalagi ini COVID-nya alhamdulillah kita sudah nggak ada, mudah-mudahan terus seperti ini. Amin, 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 amin. Sahabat desa yang saya hormati, hari ini saya akan ngambil tema dengan judul Pemimpin Pancasilais. Nah, saya pernah nyampaikan pertemuan yang dulu mengenai masalah kepemimpinan. Saya ingatkan lagi, kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang hendak dikehendaki oleh seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan ruhnya adalah mempengaruhi orang lain supaya tujuannya bisa tercapai. Kemudian di dalam kepemimpinan itu harus ada kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan secara intelektual, secara emosional maupun secara spiritual. Itu waktu kita berbicara masalah kepemimpinan. Pertemuan sebelumnya kita juga membahas mengenai gaya kepemimpinan. 5 gaya kemarin. 5 gaya ya. Karismatik ya, transformasional, dan lain-lain. Masih hafal Mas Sudi? Transformasional, kemudian transaksional, terus apa lagi? Kemudian otoriter kalau nggak salah. Otoriter, terus partisipatif. Partisipatif. Luar biasa, 100 untuk Mas Sudi. Moderatornya harus tahu. Kebetulan pas ingat tuh. Ingat ya, sambil memoderatori ya juga harus tahu ilmunya masuk. Jangan sampai 1 hari masuk 1 hari hilang. Karena kita sudah tua. Ya. Jadi sudah berbicara kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Saya akan hari ini akan mengambil spesifik kepemimpinan Pancasilais. Nah, sebelum memasuki kepada materi, saya ingin sampaikan dulu. Saya sering menyampaikan di beberapa kali pertemuan, manusia Pancasila itu bagaimana melihat
manusia dari sisi Pancasila ini. Kebetulan saya ditemani oleh psikolog ini, Mbak Indah. Dia kalau lihat orang sudah tahu wataknya apa, karena dia psikolog, hatinya halus, biasa tahu tentang perasaan orang karena ilmunya tahu nih. Jadi secara ilmu Pancasila nih, manusia itu ada dua unsur nih. Yang pertama unsur jiwa dan unsur raga. Nah, ini orang kalau secara keintelektualan itu biasa mengatakan monopluralis, satu tapi terdiri dari dua mono. Nah, satu tapi terdua dari mono. Ada jiwa, ada raga, dan itu selalu berpasangan. Tidak ada manusia hanya jiwanya saja. Kalau jiwanya saja ya berarti roh itu yang akan kembali pada Allah. Kalau raganya saja berarti itu mayat kan, karena jiwanya sudah pergi menghadap Allah. Makanya di dalam konsep manusia Pancasila yang tidak pernah terbantahkan oleh yang lainnya, bahwa manusia Pancasila itu memandang manusia pasti ada jiwa dan raga. Kalau raga ya kebutuhannya berarti olahraga, makan, setiap hari kita makan nasi, makan lauk, sayur mayur, itu kebutuhan raga, olahraga supaya kita sehat, raga juga kita tertawa tadi di awal saya nyampaikan, itu juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya badaniah, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis. Kemudian secara jiwa juga, manusia juga harus punya jiwa yang murni. Kalau di dalam kita mempelajari tasawuf, kayak Mas Budi ini yang ahli torekot ya Mas Budi, kayaknya banyak. Jiwa itu ada 7 dosa jiwa, ada 7 dosa lahir, ada 7 dosa batin. Yang dosa batin itu yang sifat-sifat yang tidak terpuji itu. Sifat yang sangat tidak terpuji itu yang akan menghantarkan jiwa itu kita menghadapnya. Makanya kalau orang suci itu biasanya jiwanya juga suci, raganya suci. Kalau di lagu kita itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Okay. Kalau jiwanya bersih, badannya juga insya Allah bersih. Itu dari ilmu Pancasila. Ilmu Pancasila juga memandang manusia itu, manusia itu ada makhluk individu dan makhluk sosial. Makanya manusia itu ya ada sifat keegoan, keaktualisasian. Mau menangnya sendiri, itu kan salah satu egois. Ingin tidak mau kalah dengan orang lain, itu juga egois, rasa-rasa egois. Karena manusia itu makhluk individu yang punya pribadi sejak gawan bayi, pembawaan dari bayi. Kemudian juga di dalam tubuh manusia juga ada sifat sosial. Sifat sosial itu sifat yang membutuhkan dengan orang lain sejak kita lahir sampai nanti kematian menjemput. Nanti kita selalu butuh orang lain. Dan semuanya berpasangan. Makanya kalau ideologi liberal itu berasal dari mengutamakan yang sifatnya individual. Itu yang lahirnya ideologis liberal atau kapitalis. Sedangkan yang sosial itu sosialis, banyak ke arah yang namanya komunis. Lah, kalau di dalam ilmu Pancasila, antara individu dan sosial itu menyatu, namanya monopluralis. Lah, itu memang luar biasa dan itu tidak terbantahkan Pak Budi, Mbak Indah. Jadi itu konsep yang sangat luar biasa sekali. Kemudian manusia juga sebagai makhluk pribadi yang punya kepribadian, juga sebagai makhluk Tuhan yang akan kembali kepada Tuhannya. Kalau kita di Islam berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah konsep-konsep manusia Pancasila melihat manusia seutuhnya secara totalitas. Ini melihat dari sisi manusianya. Makanya kepemimpinan Pancasialis itu ya juga harus memperhatikan manusia dari sisi itu, ada jiwa dan raga, ada individu dan sosial, pribadi dan sebagai makhluk Tuhan. Karena yang kita pimpin kan manusia sih Mas Budi. Ya, manusia di dalam satu organisasi termasuk memimpin diri kita sendiri. Nah, kemudian
setelah tahu manusia Pancasila, saya juga akan menyampaikan unsur yang terpenting dari suatu Pancasila. Nih. Unsur yang terpenting di dalam manusia itu secara ilmu filosofis, nih, bahwa unsur Pancasila itu secara filsafat itu mengakui adanya manusia. Manusia itu ada, Tuhan itu ada, benda itu ada. Ketiganya mempunyai hubungan kodrati selengkapnya. Ini kalimat-kalimat filsafat agak sulit. Jadi antara manusia dan Tuhan, kalau di Islam berarti Allah, antara manusia dan Tuhan dan kebendaan itu merupakan suatu sistem yang saling berputar. Makanya 3 hubungan kodrati selengkapnya. Unsur bahan Pancasila sebenarnya seperti itu. Kalau sila pertama berarti kita mengakui keberadaannya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita secara Islam berarti kita mengakui adanya Allah. Itu aja. Secara ilmu Islam kita tauhid satu-satunya pencipta ya hanya Allah, itu aja. Nah, itu unsur yang membuat Pancasila itu ada, yaitu karena Allah, Tuhan, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kemudian unsur sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu merupakan unsur manusia. Nih, kalau unsur manusia berarti memanusiakan manusia, ingin persatuan, ingin melakukan sesuatu dalam berbentuk. Tapi kalau ditarik ruhnya, itu unsurnya adalah manusia. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu unsur kebendaan, karena kita ingin mencapai suatu kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan individual. Kesejahteraan sosial berarti kesejahteraannya seluruh rakyat Indonesia. Jadi tadi unsurnya Pancasila sudah tahu, ada manusia, ada Tuhan, ada benda. Ketiganya mempunyai 3 hubungan kodrati selengkapnya dari suatu sistem. Kalau Pancasila melihat manusia tadi, ada jiwa, ada raga, ada individu dan sosial, ada makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Nah, ini saya prolog dulu, karena itu akan yang terjadi nanti di dalam kepemimpinan Pancasila. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus memakai kepemimpinan Pancasila, tidak kepemimpinan individual, kepemimpinan sosialis, atau kepemimpinan yang lain. Yang menjadi landasan pemikiran, ini terutama bagi pemangku kepentingan yang ada di tingkat atas, di para pemimpin di tingkat atas, ini juga menurut saya berlaku bagi kepemimpinan yang ada di tingkat desa, terutama Pak Kepala Desa. Kepala Desa itu kan memimpin mungkin dari ada yang 5.000, 4.000 masyarakatnya, dari berbagai warna. Makanya di dalam landasan pemikiran kenapa kita memakai kepemimpinan Pancasila, kita menyadari bahwa bangsa Indonesia itu merupakan suatu bangsa yang besar. Pengertian besar di sini adalah memiliki suku yang banyak. Suku kita ada berapa suku itu luar biasa itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau diangka ya bisa dihitung. Tapi secara unsur itu memang banyak berbagai suku. Kita hari ini tinggal di Jawa, kadang-kadang kita juga di Jawa Barat, di Sunda, kadang-kadang kita di Bali, di Batak, Minangkabau, di Papua, Ambon, Aceh, banyak sekali. Itu di Jawa saja kita masih banyak suku yang Baduy, itu juga masih banyak. Budaya juga kita punya banyak sekali, dengan segala puncak-puncak kebudayaan yang terbaik. Dan agama-agama kita juga punya 6 agama. Di samping aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, yang ada sejak zaman dulu kala, dinamisme maupun animisme, ini juga jumlahnya banyak. Jadi, kenapa bangsa Indonesia besar? Karena memiliki suku, budaya, agama, dan kepercayaan yang sangat luar biasa sekali. Kemajemukan, saya ulang lagi, kemajemukan, keberbedaan bangsa Indonesia dari tadi unsurnya, merupakan kekayaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi kekuatan sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Jadi yang kaya itu, yang banyak itu, satu sisi itu merupakan suatu hasanah kekayaan, anugerah dari Allah. Tapi manakala tidak bisa dimanajemen dengan baik, manakala pemimpinnya tidak tahu konsep tadi tentang Pancasila, saya meyakini itu akan terjadi namanya konflik sosial. Makanya satu sisi memberikan nilai positif, satu sisi akan memberikan sisi negatif manakala pengelolaannya tidak betul. Makanya Pancasila hadir di situ. Kalau orang pintar mengatakan bahwa Pancasila itu titik kalimatun safa, menyatukan dari perbedaan yang ada.
Kita aja di keluarga, Mas Budi keluarga piro, Mas? Anak 3, Pak. Nah, beda-beda warna. Anak aja berbeda 3 warna. Bapaknya, ibunya pusing ya. Ya, saya anak 2 aja, dengan istri ya sudah 3. Bapaknya sama, Bapaknya ibunya sama, ya. beda-beda. Berbeda, itu hasanah. Jadi kalimatun syafa di keluarga saja kita menentukan supaya adil terhadap anak. Itu juga sulit itu aja. Apalagi ngurusi negara. Kalau tidak ada formula yang menjadi unsur pembenar dari semua unsur, ini akan menjadi suatu permasalahan. Makanya kehasanahan itu akan menjadi sangat luar biasa sekali manakala kita memahami perbedaan itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai landasan ideal. Undang-undang sebagai landasan konstitusional. Ini yang sering kita dengar adanya pilar kebangsaan. Kalau saya sendiri sih kurang tepat, tapi kalau melihat niatnya ya tepat, karena Pancasila itu bukan pilar tapi dasar negara. Ya. Kalau kita dengar itu kan pilar kebangsaan itu kan ada 4. Satu pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, negara NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang sering kita pahami. Ini terutama putra-putri kita yang akan ujian CPNS. Kita memang kadang-kadang aneh, Mas. Ujian intelektualnya tinggi, begitu ujian kebangsaannya malah ora lulus. Jarang baca mungkin. Jarang baca ya. Padahal pelajaran ilmu Pancasila kan kita dapatkan sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah. Pelajaran wajib, ternyata kita lupa karena tidak diamalkan. Karena Pancasila sebagai landasan ideal. Undang-undang sebagai landasan konstitusional secara hukum tertinggi. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu juga terdapat tujuan negara, alinea keempat. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu juga ada dasar negara Pancasila, meskipun tidak ada sebutan istilah Pancasila. Kita jelas, kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia punya 4 tujuan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan selanjutnya. Itu tujuan yang dibentuk. Makanya bagi pemangku kepentingan dalam hal ini, pemimpin, baik pemimpin pusat, pemimpin provinsi, daerah provinsi maupun kabupaten sampai tingkat desa, ya kita kudu ngerti tujuan daripada kita membentuk negara. Itu konsep-konsepnya. Jadi pada Pak Kades, Pak Kadusnya, Kaurnya, Kasihnya, bahwa kita harus hadir di situ, melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat dari Indonesia, termasuk masyarakatnya. Orang kan sering mengkritik, loh ini posisi negara kapan hadir di situ. Nah, disitulah juga harus, Pak Kades juga harus tahu bahwa kita juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan masyarakatnya, berarti mencerdaskan, melindungi, membuat kesejahteraan rakyatnya. Ini sebagai dasar konstitusional. Kemudian wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Visional itu ke arah ke depan. Wawasan Nusantara itu bisa diartikan cara pandang. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri itu Indonesia sendiri, lingkungannya berarti negara-negara lain. Untuk supaya negara Indonesia itu tetap ada, makanya kita harus punya wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Kalau kita wawasan kebangsanya bagus, cinta tanah airnya bagus, visionalnya juga bisa tercapai. Dan bisa menimbulkan ketahanan nasional sebagai landasan. Ketahanan nasional itu daya tahan. Daya tahan menangkal kekuatan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik itu ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Kalau ketahanan nasional itu kayak kita tubuh, Mas Budi. Kalau imunnya kita kuat, nah imunnya kita kuat, diserang COVID, nggak apa-apa. Makanya kita ada orang sing daya tahannya imunnya kuat, itu diserang COVID meskipun secara uji kliniknya kena, tapi tubuhnya nggak apa-apa. Sama bangsa Indonesia, sama di tingkat desa. Kalau ketahanan tubuhnya kuat, ya diserang apapun kuat, ya nggak bisa. Imun itu ibaratnya kalau menggampangkan tentara gitu aja. Kalau tentaranya daya tahannya kuat mempertahankan, ya kuat. Kalau di tubuh berarti imun dari gangguan segalanya. Sebagai landasan serta peraturan undang-undang yang terkait. Undang-undang terkait kalau kita di pemerintahan desa berarti pakai Undang-Undang 6 2014 tentang desa, PP 43 dan peraturan-peraturan menteri atau yang lainnya, itu sebagai landasan hukumnya. Ini ilmu Pancasila. Kenapa kita harus memakai Pancasila? Dan lebih mendasar lagi,
bahwa Pancasila sebagai landasan ideal itu sebagai dasar negara. Pengertian dasar negara paling gampang diterima di otak itu koyo bangunan itu pondasi loh Mas. Yang pondasi. Jadi kalau bangun rumah, apapun rumahnya, yang dibangun itu pondasinya. Kalau yang uangnya banyak dibikin kuat biasanya pondasi cakar ayam. Ya. Kalau pondasinya itu kuat, bangunan itu akan kuat juga kokoh. Nah, lah Indonesia yang dengan tadi kemajemukan itu kuat karena dasarnya ya kuat yaitu Pancasila. Ada negara-negara yang tadi saya dengarkan hari ulang tahun Korpi juga bahwa ada negara di Afrika Timur Tengah itu tidak punya landasan negara. Landasan negaranya itu diganti setiap tahun kalau ada event-event politik. Itu juga kacau karena tidak ada landasan yang kuat yang menopang keberadaan negara itu ada. Ada orang yang mengatakan bahwa sampai hari ini kuat karena kita punya dasar negara Pancasila dan saya membenarkan itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang itu masih ada pihak-pihak yang menginginkan menggantikan Pancasila menjadi dasar-dasar yang lain. Nah, bagi yang mereka menentangkan Pancasila dengan ideologi yang lain, saya katakan harus belajar lagi Mas Budi. Ya, biasanya dia belum tahu ukuran kebangsaan yang kita gunakan untuk kebenaran. Karena kita hidup di Indonesia, karena Pancasila itu menjadi suatu konsensus, perjanjian luhur, senang tidak senang ya harus tunduk pada Pancasila. Karena Pancasila itu dibangun dari dasar negara yang memang lahir dari bumi Indonesia itu sendiri, bukan lahir dari ideologis yang lain. Jadi kenapa kita harus memakai kepemimpinan Pancasila? Karena Pancasila adalah sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Makanya untuk mengukur apakah hukum ini kalau di tingkat desa berarti peraturan desa, perdesnya, keputusan kepala desanya, contohnya, itu apakah bertentangan dengan nilai Pancasila atau tidak? Kalau bertentangan berarti keputusan jangan diambil. Contohnya, umpamanya ada surat keputusan kepala desa yang membentuk lokalisasi. Itu ya sudah menentang nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang namanya lokalisasi prostitusi itu kan bukan ilmu-ilmu Pancasila itu kan. Itu kan menentang manusia seutuhnya, manusia diperjualbelikan seperti barang. Jadi keputusan-keputusan itu berarti nilainya tidak. Nah itu kalau orang sudah memahami ruh tentang Pancasila sampai tahu tentang nilainya, sampai asasnya, sampai normanya, aturannya, sebenarnya nanti insya Allah itu banyak diterima oleh orang banyak. Karena nilai-nilai kepemimpinan Pancasila itu lahir dari buminya sendiri, bukan produk-produk dari yang lain. Akan menjadi segala sumber hukum nasional yang menjadi tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks kepemimpinan juga harus mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin dari kelima silanya. Jadi aktualisasi itu sikap, perbuatan kita, termasuk keilmuan kita. Meskipun kita belajar sampai negara luar jauh, aktualisasinya tidak boleh lepas dari nilai Pancasila karena kita hidup di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhur itu sifatnya abstrak, jadi tidak tampak oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Nilainya abstrak. Nilai Pancasila itu kalau nanti dihukum akan menjadi yang namanya asas-asas hukum atau norma-norma dalam hukum. Nah, nanti akan lebih terperinci lagi menjadi pasal-pasalnya. Jadi mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, nanti sampai dengan peraturan daerah sampai peraturan desa, ruhnya dari atas, ya sebenarnya nilainya dari Pancasila. Jadi ngukurnya gampang, kalau kebijakan itu menentang kehendak Tuhan, kehendak Allah, menentang kepada kemanusiaan, menimbulkan konflik dalam persatuan, menimbulkan individualis, hanya kepentingan individual, berarti undang-undang itu otomatis gugur demi hukum, karena ruhnya itu salah. Nah, ruhnya salah. Ini yang mengukur apakah itu Pancasilais atau tidak sebenarnya dari nilai-nilainya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Mung pada perkembangan di dalam pemerintahan, saya yang tidak setuju sekali itu kan Pancasila itu sering dijadikan ukur tolak ukur suatu rezim.
Kayak kita zamannya Pak Harto, kalau kita tidak mengikuti pemerintahan Pak Harto pada saat itu, pada zaman Orde Baru, kita dianggap tidak Pancasilais. Akhirnya Pancasila itu menjadi ukuran kebenaran yang sifatnya politik secara praktis. Kasihan Pancasila. Saya katakan apapun pemerintahannya, Pancasila itu tetap Pancasila, bukan rezimnya suatu pemerintahan, karena Pancasila hadir dari suatu negara untuk kepentingan negara sebagai dasar negara, bukan dasar pemerintahan. Operasionalnya lebih, konteksnya lebih luas lagi. Makanya rezim boleh berganti, tapi Pancasila tetap sebagai dasar negara. Makanya aktualisasi nilai leluhur ini juga Pak Kades, Pak perangkat desa, semuanya itu harus mengaktualiskan nilainya. Makanya kemarin di tulisan saya yang terakhir tentang gaya kepemimpinan menurut saya Agung itu, saya menyampaikan bagaimana seorang kepemimpinan ya harus menghadirkan Tuhan di dalamnya, memanusiakan manusia martabat secara keseluruhan. Itu sebenarnya intisarinya saya ngambil dari konsep-konsep yang ada di Pancasila. Kita membedah lebih dalam lagi apa yang perlu kita aktualisasikan di dalam nilai-nilai sila dalam Pancasila. Nah, yang pertama sila, saya harapkan, saya yakin semua kepala desa perangkat hafal Pancasila. Kemarin saya ngetes pelatihan di Pagelaran, yaitu semuanya lantang dan hafal, alhamdulillah. Jadi tidak mungkin kita akan mengaktualisasi kepemimpinan Pancasila kalau kita sendiri orang hafal Pancasila. Ya. Sudah berbicara banyak, ternyata sila pertama aja tidak tahu. Kalau urutan sila biasanya tahu, tapi kalau saya tanya sila ke-1 gambarnya apa, coba. Kedua apa, ketiga ya mikir, itu biasanya tidak otomatis. Lupa, agak lupa. Karena itu punya makna sebenarnya sila itu yang luar biasa sekali. Itu saya gambar Pancasila itu kan gambarnya itu kan seperti tawaf. Ini kalau yang Binda sudah haji kan pasti tahu, gambarnya itu melingkarnya ke kiri. Tawaf itu kita sebelum dapat sholat kan sholatnya seperti tawaf, melingkari Ka'bah ke kiri, bukan ke kanan. Kalau jam tangan itu ke kanan, kalau tawaf itu ke kiri. Pancasila itu seperti tawaf. Lihat aja gambarnya itu di dadanya, itu gambarnya itu melingkar dari 1 sampai ke 5, itu gambar tawaf. Ini sangat luar biasa sekali. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti berasal daripada Tuhan. Unsurnya ini tadi sudah saya sampaikan Mas Budi. Unsurnya ya Tuhan. Satu. Tuhan, ketauhidannya. Ketuhanan yang Maha Esa, apalagi tambah Maha Esa itu satu. Mensyaratkan. Ya, mensyaratkan itu berarti persyaratannya agar para pemimpin bangsa, kalau saya nyebutkan pemimpin bangsa ini termasuk juga Pak Kades, perangkat desa, termasuk saya sendiri. Bukan pemimpin bangsa itu orang-orang yang hanya di presiden di tingkat Jakarta itu, lainnya itu bukan. Pemimpin bangsa, siapapun pemimpin bangsa, mensyaratkan agar para pemimpin bangsa sebagai insan hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan yang taat. Jadi saya sering artikan kalau ada pertanyaan, apakah Pancasila bisa mengantarkan kita bisa masuk surga atau tidak? Gitu aja. Kalau secara berpikir logika saya bisa, karena Pancasila itu mengajarkan bagaimana kita taat pada Tuhan. Pancasila itu bukan agama, tapi mensyaratkan bahwa kita taat pada Tuhan sesuai dengan keyakinan yang kita yakini. Kalau kita Islam ya berarti kita yakini baik kita orang Islam. Makanya kalau kita ngaku Pancasila orang Islam ya harus sholat. Kita ngaku Pancasila tapi tidak sholat. Ini kan orang sering mencampur adukan nasionalisme. Nasionalisme itu kan loyalis tertinggi pada negara. Bukan nasionalisme itu kita sholat ya iya, mendem ya iya, itu konsep yang salah. Konsep yang salah. Saya katakan kalau kita nasionalis ya, bukan agamis. Bukan berarti mencampur adukan antara yang jelek dan yang baik. Itu bukan loyalis, itu ketaatan tertinggi diberikan kepada negara. Kita sebagai insan hamba Tuhan yang taat. Nah ini taat ya. Taat melaksanakan ajaran agamanya. Jadi Pancasila itu mengajarkan kita harus taat melaksanakan ajaran agamanya. Kalau kita di Islam ya kita bulan Ramadan ya puasa Ramadan. Kalau kita sudah mampu diberi kesempatan, kita ya harus berhaji. Kita juga kalau punya kewajiban zakat harus terbayar. Itu ajar Pancasila kan seperti itu, luar biasa. Coba sih kalau di dalam ajaran komunis, kenapa komunis itu bertentangan dengan ideologi Pancasila? Kalau di komunis orang beragama atau tidak diperbolehkan. Tidak beragama pun tidak masalah itu. Kalau kita orang di Indonesia harus beragama. Harus beragama. Kalau tidak beragama ya berarti dia menghayati kepercayaannya, penghayat. Tapi punya Tuhan.
Meskipun Tuhannya menurut penghayat dengan kita mungkin konteksnya berbeda, tapi kita harus taat melaksanakan ajaran agamanya atau keyakinannya dan berperilaku kesehariannya sentiasa meninggikan hakikat Tuhan yang Maha Esa. Makanya kalau kita orang Islam, apa yang ada di ayat suci, apa yang ada di hadis, itu konsep menurut saya kebenaran yang harus kita laksanakan. Bukan konsep-konsep yang justru lahir dari pemikiran-pemikiran individual kapitalis yang membunuh yang lemah, yang makin kaya, itu bukan. Justru kalau kita melaksanakan firman-firman Allah, firman kalau kita di Islam, ayat-ayat dan hadis di dalam implementasi yang sesungguhnya, justru itu yang Pancasilais, itu aja Mas Budi. Jadi senantiasa meninggikan hakikat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Jadi sumber dari sumber kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam rangka berbangsa dan bernegara. Perlu saya sampaikan juga, Mas Budi, Mbak Indah, satu-satunya negara yang menghadirkan Tuhan di dalam pembukaan itu Indonesia. Di situ kan atas rahmat berkat, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kehadiran Allah di dalam pembentukan negara Indonesia itu ada. Makanya saya meyakini Allah pun akan menjaga manakala kita selaku hamba bangsa Indonesia selalu mohon pada Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini, kenapa kemarin saya tulis di dalam setiap pemimpin keputusan penyelenggaraan pemerintahan akan menghadirkan Tuhan di dalamnya. Jadi nanti kita takut akan dosa-dosa kita. Ya Mbak Indah, kalau manusia sudah tidak takut pada Tuhannya, apalagi tuh takut pada manusianya. Saya ngukur seseorang baik itu biasanya tak ukur dari situ, Bapak Ibu, sahabat desa. Iki orang bener orang masalah ajaran agamanya. Kalau dia baik, insya Allah baik pada Tuhannya, mesti minimal takut dosa. Kalau takut dosa berarti perbuatannya itu akan tersaring. Ini yang boleh, ini yang tidak. Ya lurus. Meskipun manusia itu tempat hilaf, Mbak Endah. Tapi kalau kita punya agama, punya Tuhan, disitulah kita akan kembali kepada Tuhannya. Betul. Ya, kayak kita kalau di pemerintahan ya, kita melaksanakan hal-hal yang sifat dilarang oleh undang-undang. Kalau kita punya Tuhan, aturan-aturan undang-undang sebenarnya tidak perlu. Karena kita sudah tahu bahwa ini perbuatan yang memang Allah tidak inginkan. Jangankan ingat Tuhan, itu aja. Yang kita ingat-ingat karena kita masuk sudah dunia kapitalis individual yang hanya kita kejar bagaimana kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana kita mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, padahal ruhnya Tuhannya akhirnya tidak ada. Yang dikejar adalah materialistis. Materialistis adalah ideologis kapitalis, bukan ideologis Pancasila. Kali Pancasila tetap itu menghadirkan Tuhan di dalamnya. Ada kalimat kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan pada sila yang pertama itu. Meskipun di dalam pemahaman Pancasila itu tidak boleh sepotong-potong. Saya hanya mengamalkan sila pertama tok, dua tok tidak. Kita harus holistik secara keseluruhan. Tapi saya melihat bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan pada sisi nomor satu. Kalau saya mengartikan itu bahwa Tuhan itu akan menyinari yang lainnya, itu aja. Kausa primanya, penyebab yang pertama, itu yang menyebabkan kehidupan ini ada. Makanya kalau sila pertama itu akan menyinari sila-sila yang lain. Ini jarang pendapat para ahli jarang berpendapat seperti itu. Tapi kalau menurut keyakinan saya, negara juga hadir karena Allah. Itu sila-sila pertama juga menempatkan Allah pada ring sing nomor satu karena Allah menyinari sila-sila yang lainnya. Jadi ini kan dari satu sisi saja kepemimpinan dari sila ketuhanan yang Maha Esa saja sebenarnya kan sangat luar biasa sekali sih Mas Budi. Betul. Dan agama saya kira apapun agamanya selalu mengajarkan hal-hal yang baik di dalam perilaku kehidupan di dunia yang untuk kepentingan nanti kita di akhiratnya. Saya kira ya kita meyakin agama kita seyakin-yakinnya, tapi bukan berarti agama yang lain itu kita jatuhkan, nggak boleh di dalam ilmu Pancasila. Kita harus fanatik terhadap keyakinan kita, tapi kita juga tidak boleh menyalahkan keyakinan orang lain karena kita punya kalimatnya toleransi. Toleransi itu memahami orang lain, bukan berarti kita ngikuti ajaran orang lain, meyakini kebenaran agama lain. Kita juga harus fanatik terhadap keyakinan kita, fanatik bahwa agama itu kan hak yang paling asasi yang ada di dalam diri kita. Makanya di dalam kepemimpinan itu yakinlah, kalau
Tuhan Allah itu hadir di dalam pikiran kita, di rasa kita, di nurani kita, di pembicaraan kita, di tingkah laku kita, insya Allah akan menjadi pemimpin yang diterima oleh semua pihak. Karena Allah akan melindungi melalui nurnya kepada para pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin itu kan wakil Tuhan yang ada di dunia. Ada teori seperti itu, Mas Budi. Jadi pemimpin itu wakil Tuhan yang ada di dunia. Jadi kalau Tuhannya di dunianya salah, ya nanti kacau balau. Nah, ini saya mengupas dari ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah sila pertama. ini masuk sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau secara unsurnya, kausa materialnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tadi unsurnya berarti manusia. Dan mensyaratkan agar para pemimpin bangsa senantiasa memperjuangkan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia yang beridentitas sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang paling mulia, dan berbudi luhur. Makanya manusia itu kan kalau tingkat kitanya lebih hebat, lebih bersih, kan lebih hebat daripada malaikat sih, Mas. Karena kita punya nafsu, gitu. Karena kita punya nafsu, tapi kalau kita bisa mengendalikan, kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita jahat, malah lebih daripada binatang, kan? Ya, sebagai sumber dari segala sumber tatanan nilai keadilan dan keberadaban. Jadi melihat totalitas manusia sebagai manusia seutuhnya. Dalam pelaksanaannya senantiasa harus mempertimbangkan kebebasan individu maupun golongan untuk mengembangkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan sesuai dengan budaya daerah dengan tidak meninggalkan identitas nasionalnya. Jadi unsur-unsur kebenaran yang harus dipakai sebagai unsur manusia, unsur kebenaran itu kan bisa datang dari ajaran agama yang kita yakini, berarti itu agama. Unsur kebenaran itu bisa juga lahir dari budaya yang kita miliki, yang namanya budaya lokal. Unsur kebenaran kita juga bisa lahir dari nilai-nilai puncak tertinggi yang ada di negara itu. Kalau puncak nilai tertinggi ya Pancasila. Itu merupakan akumulasi dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau diperas lagi namanya Saripati, Intisari. Intisari ini budaya yang Indonesia ya Pancasila. Sebenarnya ingin mempelajari budaya di Indonesia sebenarnya belajar dari Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu titik kalimatun safa. Berarti menyatukan dari berbagai perbedaan yang ada menjadi suatu titik temu formula untuk antisipasi karena kita lahir dari suatu perbedaan. Untuk mengukur kebenarannya dari Pancasila dinilainya. Itu kan hasil karya sangat jenius sekali. Jadi kepemimpinan di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita harus menghadirkan manusia seutuhnya. Makanya saya termasuk orang yang menentang adanya politik transaksional. Nah, ya. Kenapa politik transaksional saya menentang? Meskipun dalam praksis pelaksananya hampir seluruh event politik itu selalu berketemu dengan masalah transaksional, masalah keuangan. Karena kalau politik menggunakan transaksional, manusia itu dihargai seperti barang. Satu hari 100.000 atau 50.000. Berarti dia tidak menghargai manusia seutuhnya. Ya, kita tahu sebagian dari rakyat kita, warga kita yang belum beruntung dengan membeli suara mereka, berarti menghargai mereka seperti barang dengan harga seperti itu. Itu kan berarti tidak menghargai secara totalitas. Nah, ini saya katakan politik transaksional itu bukan politik secara Pancasilais. Secara tegas saya katakan seperti itu, karena menghargai orang itu seperti membeli suatu barang, jualan di dalam politik untuk memenangkan suatu perolehan suara. Dan itu kan demokrasi kita demokrasi Pancasila, tapi demokrasi Pancasila bukan menggunakan cara transaksional. Nah, ini yang kita sudah masuk alam kapitalis atau liberal. Jadi ukurannya itu material. Untuk jadi pemimpin di tingkat lokal sampai tingkat nasional itu memerlukan akses keuangan yang sangat tinggi sekali. Coba jadi seorang pemimpin RT aja bingung bisa untuk menangkan RT RW itu aja, apalagi kepala desa. Ya Allah, saya kadang-kadang ya Mbak Indah, kita di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ngajarkan seperti itu, ternyata juga yang mengamini itu sedikit. Saya punya pengalaman, kita di tahun 2019 adakan pilkada serentak nih 205.
hanya yang mampu itu 34. Itu pun ketahui juga belum murni. Tapi di situ saya memberikan suatu gerakan moral, rekrutmen awal itu dari mencari pemimpin itu dari hal-hal yang positif dulu. Ya. Makanya kepemimpinan Pancasila ini sebenarnya dari sisi sila kedua saja memanusiakan manusia seutuhnya, mengakui hak asasi manusia. Di dalam Pancasila itu tidak mengenal sistem namanya minoritas maupun mayoritas. Kita di Indonesia kan orang Islam itu jumlahnya banyak, yang lainnya mungkin lebih sedikit. Tapi kita yang mayoritas tidak boleh mengenal minoritas. Coba kalau kita lihat negara-negara yang lain, yang mayoritas kan menekan minoritas. Di dalam kepemimpinan kemanusiaan itu juga kita tidak boleh seperti itu. Meskipun kita punya masa yang banyak, bukan berarti kita menekan masa yang sedikit. Itu berarti memanusiakan manusia. Kalau kalimat Jawa ngewongake wong, ngewongake wong. Manusia yang bermartabat, manusia yang seutuhnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling mulia. Jadi harus kita hargai. Indah kan Mas Budi kalimatnya. Jadi kita luar biasa dari kemanusiaan. Jadi memanusiakan manusia, jangan dibeli manusianya. Betul. Kemudian dari sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Gambarnya apa Mas Budi saya tes? Pohon beringin. Pohon beringin itu kan dingin. Dingin gambarnya. Jadi perasa. Kalau kita di pohon beringin kan dingin gitu. Jadi Persatuan Indonesia itu simbolik. Mensyaratkan agar para pemimpin bangsa senantiasa mengutamakan nilai-nilai persatuan. Mengutamakan nilai-nilai persatuan. Jadi umpamanya proses di dalam pilkades ya, dalam proses pencarian pemimpin. Kalau kita mengutamakan nilai persatuan ya tidak menjatuhkan dengan pembunuhan karakter yang akhirnya menimbulkan politik black campaign. Politik hitam, menjatuhkan. Nah itu kan akan mengurangi rasa persatuan. Karena politik itu kalau konsepnya nanti tidak tepat kan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan, bebas nilai. Nah ini akan menjadi masalah, karena tidak mengutamakan nilai-nilai persatuan. Geger nggak apa-apa, yang penting kami menang. Nah itu kan jadi masalah. Padahal di dalam penentuan proses pemilu ya proses rasa persatuan sebagai masyarakat yang ada di tingkat lokal desa itu ya tetap harus ada. Makanya seorang pemimpin juga harus nilai-nilai persatuan harus ada. Jangan berpikir masalah konflikan, apalagi mengkonflikkan. Hukum agama kita yang Islam indah ini yang sering ngaji. Wong mengkonflikkan orang, membuat kekacauan itu berat hukumannya ya, dosa-dosanya itu sangat luar biasa. Wong sering mengadukan itu loh Mas, adu domba. Politik divide in pentra, sering memfitnah itu hukumannya lebih hebat. Fitnah kan lebih kejam daripada pembunuhan. Itu orang-orang yang dengan teori-teori konflik yang mengobrak-abrik persatuan itu dosanya sangat besar sekali. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi sumber dari sumber kekuatan kebangsaan. Kita menyadari bahwa kita lahir dari suatu perbedaan, bukan lahir dari suatu persamaan. Nah, yang berbeda itu menjadi hasanah kekuatan, keindahan di dunia. Tapi itu kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menjadikan sumber masalah. Berbeda kan itu indah. Ada wanita, ada laki-laki. Coba kalau laki-laki semua, nanti jadinya homo. Kalau wanita semua kan jadinya lesbian. Dan itu tidak indah bagi kita yang normal. Lah ya, itu contoh. Memang kita diciptakan dari suatu perbedaan. Dan kita lahir bukan dari kesamaan, tapi dari perbedaan. Perbedaan adalah rahmat. Kebangsaan pilar kedaulatan bangsa. Sehingga semangat kepemimpinan tidak mentolerir adanya disintegrasi bangsa. Ini kalau konteks yang lebih luas di tingkat nasional. Kalau di desa berarti disintegrasi desa. Perpecahan desa. Konteks desa kan sebenarnya sering saya sampaikan juga, desa itu kan hampir sama dengan negara. Ya, karena desa itu ada pemerintahan desa, ada rakyat, punya wilayah. Betul. Itu kan luar biasa sekali. Jadi ini tidak mentolerir adanya disintegrasi desa. Makanya proses yang biasa paling rawan di tingkat desa itu adalah di saat pemilihan kepala desa, pilkades, karena merebutkan kekuasaan.
Kalau merebutkan kekuasaan, orang kadang-kadang sudah lupa akan Tuhannya. Menghalalkan berbagai cara. Contohnya lari ke dukun. Kalau lari kita minta doa pada kiai agak mending. Tapi kalau sudah lari ke dukun secara praksis itu kan berarti kita sudah menghilangkan nilai Tuhan kita. Jadi jangan sampai menimbulkan adanya disintegrasi dengan politik black campaign. Itu. Kemudian yang kedua, oleh karena itu jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu prasyarat dominan yang mutlak dipertahankan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah ini jiwa dan semangat persatuan, jiwa dan semangat persatuan. Makanya saya selalu ngajak kalau di Batang itu kan Sang Pamomong, PPDI itu ya harus bersatu, satu kesatuan. Tapi bukan nanti mau memusuhi kekuasaan hanya pada politik praksis berdasarkan kepentingan, tapi secara totalitas untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita berjuang untuk dirinya dan golongan kan malu sih Mas Budi. Betul. Kalau kita berjuang ya berjuang untuk kepentingan yang lebih kuat, kemaslahatan rakyat. Itu baru luar biasa. Prasyarat mutlak dipertahankan dan tidak boleh ditawar lagi. Jadi situasi kondisi keamanan, persatuan kesatuan itu hal yang mutlak. Tanpa persatuan dan kesatuan, membangun desa itu juga sulit. Permasalahan di desa kalau sudah terjadi event-event politik, biasanya ada posisi-posisi yang berbeda politik. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin di desa, yang berbeda-beda itu harus bisa dirangkul, disatukan. Karena itu anak-anak panjenengan semua, itu aja. Jangan menanamkan rasa kebencian, karena dia dulunya tidak mendukung, akhirnya akan menjadi musuh bebuyutan. Dan itu akan berlangsung terus-menerus. Biasanya kan politik-politik lokal awet sih Mas Budi, karena dia bersentuhan setiap hari di masyarakat, sering ketemu di situ. Tapi kalau kita punya jiwa kepemimpinan Pancasila yang dulunya dukung atau tidak dukung pun akan menjadi suatu kesatuan yang akhirnya nanti akan mendukung program-program yang ada di pemerintahan desa. Ini dari sisi Pancasila, dari segi persatuan. Nah, kemudian sila keempat. Mudah-mudahan nggak capek ya Mas Budi ya. Siap, Pak. Jangan bosan saya bicara seperti ini karena karena ini ilmu ya. Ya kita saling mengisi karena keilmuan adalah jariah kita untuk kemaslahatan. Amin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mensyaratkan agar para pemimpin bangsa senantiasa menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Demokrasi kita itu demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi liberal maupun sosialis. Yang tadi yang saya sampaikan, kehidupan demokrasi dengan menghargai setiap perbedaan pendapat. Nah ini yang kemarin saya singgung, ada kepemimpinan otoriter, kepemimpinan partisipatif. Ini kan sudah tahu, dari kita menghormati suatu perbedaan. Jadi pemimpin itu harus menyadari, jangan berpikir orang lain akan mengikuti formula kita, nanti kita otoriter. Karena orang itu punya pemikiran dan perbedaan. Sebagai seorang pemimpin akan menghargai suatu perbedaan itu sebagai bagian dari realitas kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita Allah ciptakan manusia sama sih sudah rampung. Tapi memang Allah ciptakan dalam kehidupan berbeda. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini tulisannya Negara Kertagama dari karangannya buku Sutasoma, bukan, saya ulang lagi, bukan buku Negara Kertagama tapi Sutasoma karangnya Empu Prapanca. Ini zaman Majapahit ya. Yang harus dicari solusinya untuk kepentingan semua komponen bangsa melalui cara-cara musyawarah mufakat yang bermartabat dan berkepribadian kebangsaan untuk mencapai mufakat kebangsaan. Kalimatnya kan enak. Kita seringnya adu pendapat, merasa dirinya lebih pintar. Coba kalau kita rembukan di tingkat desa, di rembukan musyawarah manapun, coba berawal dari mencari titik ketemuan, mencari titik pertemuan dari persamaan pendapat kita meskipun kita berbeda. Nah, kita sering menonjolkan keaktualisasian kepada diri sendiri maupun kelompoknya. Tidak rasa mufakatnya menghargai orang lain sebagai empati yang punya unsur sama. Ya betul Mbak Indah. Egonya karena kita merasa pintar, pendidikannya tinggi, hartanya banyak, pengalaman banyak, tidak mau menerima pengalaman masukan orang lain. Jadinya berarti gayanya kemarin otoriter. Nah, sedangkan Pancasila itu mengutamakan cara kepemimpinan yang musyawarah mufakat. Semuanya kan dingin Mas, kalau musyawarah mufakat bukan mencari voting.
Kita sekarang musyawarah mufakat itu agak terlalu sulit, kecuali pimpinan itu punya karismatik yang kuat. Biasanya kalau sudah dilempar permasalahan, sudah nanti akan menimbulkan faksi-faksi dari perbedaannya ada, kemudian kita mencari voting. Kalau voting kan ada pihak yang disakiti, berarti yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Dan itu sebenarnya bukan ilmu Pancasila. Tapi kita kadang-kadang kalau tidak voting, dianggap tidak modern. Kadang-kadang kalau biar langsung cepat, biar cepat, oke, dianggap seperti hanya pengondisian saja. Padahal itu enggak, sebenarnya itu lebih hebat. Nah, ini yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mensyaratkan agar para pemimpin bangsa senantiasa bertindak adil. Nah, adil. Ini ukuran menurut yang saya ngaji ini, pemimpin dunia agar adil itu masuk surganya lebih dulu katanya ini. Tapi kita berpikir adil terlalu sulit. Kalau perdagangan berarti di kejujurannya. Kalau pemimpin itu di keadilannya dalam mengambil tindakan. Apakah kita berpihak pada keluarga kita, pada kroni kita, golongan kita, apakah kita adil secara keseluruhan. Nah, inilah yang menjadi tantangan para pemimpin, adil dan arif dan bijaksana. Bijaksana itu bukan berarti melanggar ketentuan aturan undang-undang. Berarti kalau kita bahas bijaksana itu memahami berbagai kepentingan yang ada demi kepentingan perjuangan nasional. Ya. Jadi orang adil, arif, bijaksana ini sulit, tapi ini suatu konsep yang menurut saya baik kalau kita ingin mengamalkan ilmu Pancasila. Orang itu akan senang manakala kita adil, manakala kita arif dan bijaksana. Tidak ada orang yang otoriter itu disenangi orang. Maksudnya ya, nanti dikatakan malah kalau orang terlalu otoriter itu sok jagoan, sok sombong. Gitu. Setiap keputusan publik merupakan sumber kebijakan politik negara. Jadi keputusan bersama kebijakan politik negara, kalau di desa berarti kebijakan politik desa yang menempatkan kepentingan bangsa dan kemaslahatan. Kalau di desa berarti kepentingan desa dan kemaslahatan di atas segala-galanya. Nah, itu kepentingan desa di atas kepentingan pribadi atau golongan yang ada di desanya sebagai bagian pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia. Kalau berbicara moral berarti berbicara masalah akhlak, berbicara masalah etika kepada rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara seperti yang saya sampaikan tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi dan pemahaman sila ke-1 sampai sila ke-5 di dalam kepemimpinan itu harus merupakan suatu totalitas. Tidak memilih salah satu silanya. Kalau memilih salah satu silanya berarti kita di dalam kepemimpinan juga belum mengamalkan Pancasila. Dan ilmu Pancasila adalah titiknya nanti adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang nanti sejahtera itu bukan para pemimpinnya saja, rakyatnya hanya sebagai penonton, ya nanti marah-marah terus. Rakyatnya mesti sering bergerak terus, ya demo terus, karena rakyat memperhatikan apapun yang kita lakukan sebagai pengambil kebijakan di dalam pemerintahan. Kalau di tingkat desa berarti tingkat tertinggi di desa, berarti kepala desa, kepala dusun di tingkat dusunnya, karena kita secara konsep adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya. Saya kira itu, ini ilmu kepemimpinan Pancasila, mudah-mudahan ya ingatlah itu aja. Ingat, Pak Agung pernah menyampaikan kepemimpinan Pancasila seperti ini. Insya Allah ini kalau kita laksanakan akan memberikan efek yang luar biasa. Karena ilmu ini lahir dari bumi Indonesia, bukan lahir dari bumi-bumi yang lain. Jadi pas untuk suasana yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama Pak Agung, terima kasih. Sahabat desa dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Batang, demikian tadi begitu jelas, detail. Ini bagi kami sendiri ini juga pelajaran yang berharga. Ini saya juga tadi mendengarkan begitu seksama penjelasan tentang yang disampaikan oleh Pak Dr. Agung, pakar Pancasila. Ini dari perpasak dari apa yang ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima itu begitu komplit. Baru nyun saya Pak Agung. Ini saya secara pribadi belajar. Terima kasih. Tidak menyenangkan saya ya. Enggak benar Pak Agung. Ini baru istilahnya pelajaran buat saya pribadi karena dibedah oleh Pak Agung secara detail. Mungkin kalau kita memahami secara umum kan ya secara umum saja, tapi kalau Pak Agung kan tadi kan secara detail disampaikan. Dan ini jelas bermanfaat bagi saya pribadi, mudah-mudahan juga bermanfaat kepada sahabat desa khususnya di Kabupaten Batang. Dan perlu kami sampaikan juga, setiap yang kita sampaikan di acara ini, kegiatan di Laboratorium Administrasi Peran Desa, sahabat desa bisa melihat di portal Dispermades Batang. Jadi
banyak materi. Jadi tidak hanya materi yang hari ini tentang kepemimpinan Pancasila, tapi materi-materi yang lain monggo sahabat desa bisa dilihat di portal YouTube Dispermades Batang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.